Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, saya akan menindaklanjuti hasil eh, rapat di virtual kita tadi terkait cara pengisian format rekon tahap 2 yang menggunakan file baru untuk file rekonnya. Baiklah, langsung saja ya teman-teman. Ini saya tunjukkan file kosong ya untuk file rekon tahap 2-nya. Adapun yang menjadi pembeda saat saya menjelaskan kemarin adalah bahwa untuk di tahap 1 Januari Juni ini kita harus mengisinya juga, tentunya dengan melihat file yang ada di dinas yang dikirimkan oleh dinas, nggih teman-teman semuanya. Jadi kita langsung saja. Langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita mengisi tahap 1 dulu, Januari Juni. Ketika nanti kita sudah isi Januari Juni ini, maka di tahap 2 Juli Desember untuk saldo awal banknya akan terisi secara otomatis, karena kalau kita lihat dari sini saldo bank dan kalau ada pajak belum store di tahun 2023 artinya yang dipajak tahap 1 yang dibayar pajaknya setelah tanggal atau bulan Juni, seperti itu ya teman-teman. Baiklah, langsung saja kita pilih sheet yang warna kuning yang untuk tahap 1 Januari Juni. Kemudian kita buka file dinas. Nah, insyaallah nanti saya kirimkan semuanya nggih di grup kita. Nah, kemudian kita cari nama sekolah kita. Nah, kebetulan di sini ada satu sekolah yang saya buat jadi percobaan. Saya kasih nama Sekolah Negeri Uji Coba, seperti itu nggih teman-teman. Teman-teman bisa mengcopy salah satu agar rumusnya tidak salah. Boleh juga memblok semuanya karena ini tidak terlalu berpengaruh. Tetapi kalau lebih bagusnya teman-teman mengcopy satu-satu kemudian dipindah ke file rekon yang baru ini, oke teman-teman. Tapi kali ini saya akan mempercepat proses. Saya akan memblok saja. Ini kita mulai dari bloknya, mulai dari saldo awal bank ya. Ini saldo awal bank tahap 1 istilahnya, file dari dinas ini. Kita blok semuanya sampai selesai ya teman-teman. Kita blok sampai selesai, sampai pajak belum setor, karena kebetulan sekolah yang jadi uji coba ini belum bayar pajak tahap 1, ada sisa pajak tahap 1 yang dibayar di tahap 2, sehingga di sini kemarin pada saat rekon tahap 1 dia memiliki saldo tunai, pajak belum store ya, seperti itu. Padahal dia sudah store di Agustus, artinya dia telat, tidak tepat waktu di tahap 1 dia bayar pajak. Baiklah, kemudian kita copy dan kita kembali ke file rekon. Kemudian kita paste atau paste tulisannya di saldo awal bank. Kemudian kita klik kanan, kita pilih ini agar rumusnya juga bisa tetap seperti itu ya, atau kita pilih yang ini. Seperti itu. Sebentar dulu. Ya, setelah kita paste, jadi seperti itu ya teman-teman. Kita ke file rekon. Nah, kalau sudah seperti ini, maka tahap 1 Januari Juni sudah kita isi ya teman-teman, sesuai dengan data yang kita kirim dulu ke dinas pada saat rekonsiliasi tahap 1, seperti itu nggih teman-teman. Selanjutnya setelah ini terisi, kita pastikan di sini ada pajak belum store 503.682. Kita cocokkan dulu dengan file dinasnya. Di sini kita bisa pilih yang tahap 2 Juli Desember. Kebetulan uji coba, ini sekolah uji coba, sama ya antara sisa banknya dengan pajak belum store tahap 1 2023. Kita cocokkan di sini 148.000, sementara sisa
pajaknya yang belum di store di tahap 1 itu 503. Kita kembali ke file new recon baru ya, atau file new seperti itu. Ini benar, sisa banknya 148, kemudian pajak belum store-nya 503.682. Nah, setelah kita mengisi tahap 1 Januari Juni, kemudian kita beralih ke sheet yang warna hijau untuk tahap 2 Juli Desembernya. Nah, ini akan kita isi dengan data-data dari BKU atau buku bantu pajak juga untuk mengisi tahap 2 Juli Desember. Nah, seperti ini. Nah, seperti yang saya katakan di awal tadi, ketika kita sudah mengisi yang tahap 1, maka secara otomatis di tahap 2, di format tahap 2 untuk rekonnya, secara otomatis akan terisi saldo awal bank sama pajak belum store tahun 2023, karena sekolah ini belum ada sisa pembayaran pajak di tahap 1 yang dibayar di tahap 2. Kalau tidak ada, maka teman-teman nanti akan kosong di sini ya. Karena teman-teman artinya taat pajak, membayar pajak tepat pada waktunya, yakni di sebelum tanggal 31 atau tanggal 31 Juni terakhirnya, seperti itu. Nah, langkah selanjutnya kemudian teman-teman mengisi secara manual ya, secara manual untuk penerimaan dan selanjutnya, seperti itu nggih. Nah, selanjutnya teman-teman bisa mengisi secara manual berapa penerimaan BOS tahap 2-nya. Kebetulan SD yang saya gunakan untuk uji coba ini menerima anggaran di tahap 2 yakni 50.290.000. Oke, selanjutnya di sini ada kolom alokasi dana BOS kinerja. Jadi kalau teman-teman punya anggaran kinerja, silahkan masukkan di sini juga, okay? Nah, apabila ada teman-teman ada temuan inspektorat, ada jasa giro, ada bunga bank, silakan teman-teman juga mengisi di kolom ini. Kemudian di kolom 11 itu ada pungutan pajak tahap 2. Nah, kebetulan sekolah ini sudah menghitung berapa pungutan pajak di tahap 2-nya. Berjumlah 1.515.790 rupiah. Nah, ini bagi teman-teman yang mendapatkan BOS kinerja, nanti dijumlahkan juga berapa hasil atau pungutan pajak untuk BOS reguler tahap 2 serta berapa pungutan pajak untuk BOS regulernya. Jadi disatukan di sini untuk pungutan pajak tahap 2-nya ya. Jadi ada tadi pertanyaan bahwa bagaimana dengan BOS kinerja. Jadi pajaknya disatukan, kemudian jumlahnya itu baru dimasukkan di pungutan pajak tahap 2, seperti itu ya. Selanjutnya kita akan mengisi belanjanya ya, jumlah belanjanya. Nah, jadi di sini jumlah belanja ini ada 3 jenis. Ada belanja pegawai, ada belanja barang dan jasa, ada belanja modal. Seperti biasa, kita awali dari belanja pegawainya. Kebetulan sekolah ini belanja pegawainya 9.450.000. Oke, selanjutnya belanja barang dan jasanya 35.040.000 rupiah. Kemudian selanjutnya ada belanja modal. Belanja modal ini dibagi dua ya teman-teman ya. Ada belanja peralatan dan mesin, ada belanja modal aset tetap lainnya. Kalau belanja modal aset tetap lainnya ini termasuk buku, alat musik masuk ke sini, nggih. Jadi dimasukkan di sini untuk belanja modal aset tetap. Kalau belanja peralatan dan mesin atau latsin itu seperti laptop, bangku dan selain-lainnya selain buku dan alat musik lah, seperti itu. Nah, kebetulan sekolah ini uji coba ini hanya memiliki belanja modal peralatan dan mesin saja sejumlah 5.800.000 rupiah. Nah, seperti itu. Sehingga di sini pas jumlah realisasinya 50.290.000 rupiah, sama dengan penerimaan yang kita masukkan di awal tadi. Akan tetapi di sini ada kolom 18A ini, ada kolom admin bank. Maksud dari kolom admin bank ini adalah apabila rekening
sekolah teman-teman dikenakan biaya admin bank sejumlah Rp10.000 kalau tidak salah setiap bulannya, dan ada juga rekening yang tidak kena potongan admin bank. Nah, tadi ada temuan di sekolah yang kita pada saat Vicon tadi, sekarang ada biaya pencetakan rekening koran sejumlah Rp500. Jadi tetap dimasukkan di sini agar nanti saldo akhirnya teman-teman itu balance ya, atau sama dengan jumlah saldo akhir di rekening korannya. Nah, tetapi karena ini belum ada rekening korannya, kita masukkan 60.000 saja dulu. Nah, tapi nanti kalau ada potongan Rp500, maka nanti dimasukkan saja di sini menjadi Rp60.500 seperti itu. Sehingga realisasinya nanti akan bertambah menjadi Rp50.350.000. Nah, kemudian di sini setor pajaknya. Setor pajaknya ada dua jenis. Kalau teman-teman ada tonggakan pajak tahap 1 atau sisa tahap 1, ditulis di kolom 20. Kalau tidak ada, dikosongkan saja. Kemudian potongan pajak tahap 2-nya ditaruh di kolom 21. Nah, kebetulan sekolah ini ada hutang istilahnya, tetapi sudah dibayar di bulan Agustus, artinya tetap telat ya. Sejumlah 503.682.000 rupiah. Nah, sedangkan pajak tahap 2-nya kebetulan sekolah ini sudah membayar, tapi kalau sekolah teman-teman belum bayar jangan diisi di sini, atau sudah bayar triwulan 3 saja, triwulan 4-nya belum dibayar, maka jumlah yang sudah dibayar triwulan 3 saja yang dimasukkan, sehingga nanti ke teman-teman akan ada saldo pajak belum setor di situ untuk triwulan 4-nya seperti itu, okay? Karena kebetulan sekolah ini sudah membayar semuanya triwulan 3 dan triwulan 4, maka kita masukkan semuanya 1.515.790 rupiah seperti. Nah, sehingga saldo bank sekolah ini setelah setiang konfirmasi ternyata sama dengan saldo akhir di file rekon dengan rekening korannya seperti itu teman-teman ya. Nah, selanjutnya berarti kalau sudah di sini 0, kas tunainya 0, pajak belum setornya 0, maka benarlah pengisian file rekon ini. Nah, sehingga kemudian kita berlanjut ke kolom yang ada kolom tambahan di warna abu-abu ini untuk apabila teman-teman ada setoran mungkin karena kekurangan saldo untuk bayar admin bank, biasanya ada 100.000, ada 200.000, teman-teman masukkan di sini agar kenapa? Supaya saldo akhir di file rekon sama dengan rekening koran yang teman-teman cetak di bank seperti itu. Tapi kalau ada setor tunai ya, untuk menambah saldo bank yang akan digunakan untuk membayar admin bank atau biaya cetak rekening koran yang sekarang dikenakan oleh bank tempat kita mengambil uang seperti itu. Nah, artinya ini sudah benar teman-teman untuk pengisian file rekornya. Selanjutnya, langkah yang selanjutnya kita lakukan adalah mengisi rincian aset tahap 1 ya, seperti itu. Mengisi rincian aset tahap 1. Dari mana kita ambil filenya? Kita ambil dari file dinas. Nah, di sini ada file dinas, di sini juga ada rincian aset tahap 1. Nah, kebetulan saya tadi pakai sekolah uji coba, bisa diblok dari sini sampai dengan harga. Jangan sampai jumlah karena ini rumus, nggih. Cukup sampai harga saja, di copy, kemudian nanti di paste di new format rekon mulai dari nama sekolah, karena kita tadi kopinya dari nama sekolah. Tinggal di paste di sini. Nah, karena di sini buku kosong, kita kembali lagi ke file dinas karena sekolah ini di tahap 1 ada belanja buku, kita ambil datanya saja mulai dari volume sampai harga. Kemudian kita copy, kemudian kita paste di sini juga. Ya, seperti itu. Maka selesailah untuk rincian aset tahap 1-nya. Kemudian kita kembali ke rincian aset tahap 2. Nah, di sini untuk pengisi rincian aset tahap 2, teman-teman bisa memetik
dari RKS atau penata usahaan dari RKS BKU yang sudah teman-teman isi, sehingga nanti di sini diisi apa saja belanja modalnya atau asetnya. Di sini berlaku juga untuk teman-teman yang mendapatkan BOS kinerja. Nanti yang jadi pembedanya adalah keterangan aset tahap. Nah, kalau reguler cukup diberikan keterangan tahap 2 tahap 2. Nah, apabila teman-teman dapat Boskin, tetap masukkan di sini dan tulis di sini di keterangan Boskin 2023 seperti itu nggih. Itu dimasukkan, misalnya ini dihapus. Sudah dimasukkan, ada 3 aset, tinggal ditambahkan saja begitu ya teman-teman untuk yang mendapatkan BOS kinerja, sehingga nanti jumlah dari BOS tahap 1 atau aset tahap 1 dan Boskin itu sama dengan yang ada di file rekonnya seperti itu ya, yang di Juli Desember ini. Nah, sekali lagi teman-teman, nanti akan sama jumlahnya BOS, karena di sini ada juga kolom BOS kinerja, ada juga BOS reguler. Nanti akan sama jumlah berapa belanja modalnya di BOS kinerja sama berapa belanja modalnya di BOS reguler. Harus sama jumlahnya dengan yang ada di rincian aset tahap 2 setelah dijumlahkan. Seperti itu ya, harus sama dia jumlah total yang di sini dengan yang di entry di format rekon tahap 2 ini, seperti itu teman-teman nggih. Nah, sehingga setelah kita mengisi semuanya ini, nanti di BA rekonnya akan muncul saldo awal 208.743, ya ini saldo awal rekening bank di bulan Januari tahun 2023 alias tahap 1. Nah, kalau kita scroll ke bawah, terus ke bawah, maka nah, di selisih D dan E sudah 0. Artinya teman-teman ini sudah benar cara mengisi file rekon tadi. Jadi sudah benar, tidak ada selisih di sini. Kalau masih ada selisih, berarti teman-teman masih salah dalam mengisi file rekon. Nah, jumlah saldonya juga sama, 88.743. Coba kita lihat di sini. Nah, sama juga 88.743, seperti itu teman-teman ya, sama dengan saldo akhir yang ada di BA rekonsiliasi, karena ini ngeling diambil dari data tahap 1 Januari Juni dan tahap 2 Juli Desember. Kemudian kita kembali ke beranjak ke SPTJM. SPTJM juga seperti itu, nanti akan sama. Saldo awalnya juga 208 yang di Januari, tahap satunya dapat 50 juta sekian, tahap 2 juga dapat 50 sekian, terus nanti ada penerimaannya, jumlah penerimaan total, di sini ada belanja pegawainya berapa, jasanya berapa. Nah, yang dapat BOS kinerja nanti akan menyatu di sini belanjanya ya di SPTJM-nya ini. Nanti tinggal dijelaskan ke tim rekonsiliasi bahwa ini gabungan, dan insya Allah tim rekonsiliasi sudah tahu hal tersebut. Akan lebih dari penerimaan BOS reguler, itu artinya dia mendapatkan BOS kinerja. Nah, begitu juga di laporan realisasi teman-teman ya, ini juga akan habis uangnya nanti. Ini anggarannya, ini tahap 1 tahap 2, jumlah tahap 1 tahap 2, saldo akhirnya juga akan 0 secara penerimaan 1 tahun, seperti itu teman-teman ya. Ini laporan realisasi penerimaan dan belanja dana BOS periode sampai dengan tahap 2, artinya ini kompilasi dari anggaran tahap 1 dan tahap 2, seperti itu teman-teman ya. Kalau sudah 0 di sini berarti ini juga sudah benar cara pengisian file rekodnya. Nah, selanjutnya kalau ini sudah jadi semuanya, tahap selanjutnya yang teman-teman lakukan adalah mengisi lampiran format pajak. Nah, ini format pajak yang ini teman-teman, ini juga masih kosong, saya contohkan masih kosong. Nah, bagi yang memiliki hutang atau pajaknya dibayar setelah bulan Juni, maka wajib memunculkan nilai belanjanya dan nilai pajak yang dipungut di sini. Dari mana kita ambil? Bisa diambil dari file dinas, bisa juga teman-teman mengambil dari data dari format
rekon tahap satunya untuk pajaknya. Nah, kebetulan ini saya akan ambil dari file rekon tahap eh, satu lah istilahnya seperti itu teman-teman ya. Nah, jadi di sini eh, saya akan mengambil yang belum dibayar ini, yang ini ya teman-teman ya. Nah, yang ini yang ada 3 item, kita ambil dari sini dulu, dari nilai belanjanya kita blok sampai SSPD seperti itu ya. Kemudian kita copy, kita paste di lampiran nilai belanjanya ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau teman-teman belum isi nilai penyetorannya, maka masih akan terlihat hutangnya. Nah, kita kembali ke file dinas, kita lihat file dinas lagi, kemudian pajak tahap 1. Nah, kebetulan di sekolah ini sudah membayar di bulan Agustus, yakni tanggal 1 Agustus tahun 2023. Nah, tinggal kita taruh di sini nilai belanja tersebut, nilai kena pajak tersebut yang sudah disetor 232882. Selanjutnya di sini ada 203, 300. Kemudian selanjutnya ada 67.500 rupiah, sehingga berjumlah yang belum atau yang sisa yang belum dibayar tahap 1 adalah 503.628. Kita kembali cocokkan dengan file rekonnya. Kita kembali ke file rekon tahap 2. Nah, kita di sini cocokkan dengan pajak belum setor tahun 2023, 503.628. Ya, sama 503.628. Kemudian kita tulis tanggal setornya tadi tanggal 01 bulan 8 tahun 2023. Nah, selanjutnya yang ini boleh ditarik saja seperti itu. Nah, sehingga di sini tidak akan muncul hutang lagi karena teman-teman itu sudah bayar, tetapi di tahap 2 keterangannya tetap di sini ditulis tahap 1. Nah, di sini juga tahap 1. Kemudian di sini juga tahap 1. Nah, selanjutnya nanti teman-teman akan mengisi dengan jumlah pajak yang dipotong untuk tahap 2-nya. Jadi teman-teman tulis nilai belanjanya dulu berapa, terus kalau dia kena PPN atau dapat PPh 21, PPh 23 sampai SSPD sesuai dengan hitungan teman-teman diisi di situ. Kemudian di sini nanti ditulis selanjutnya adalah tahap 2 seperti itu ya, tahap 2. Nah, bagi teman-teman yang mendapatkan bos kinerja, nanti teman-teman tambahkan juga di sini, tapi dibedakan, jangan disatukan kena PPN-nya antara reguler dengan kinerja, dibedakan. Jadi nanti di sini misalkan ada kena PPh 22 lagi untuk bos kinerja misalkan, teman-teman tetap membedakan, jangan disatukan dengan reguler biar kelihatan pajak reguler sama pajak kinerja. Yang jadi pembedanya di sini nanti, di sini tinggal teman-teman tulis Boskin 2023 seperti itu. Jadi di sini nanti kalau teman-teman ada hutang ada 3 keterangan. Ada tahap 1, tahap 2 dan Boskin 2023 bagi teman-teman yang mendapatkan Boskin. Nah, tetapi bagi teman-teman yang tidak punya hutang, artinya langsung saja mengisi tahap 2 di sini, atau kalau kena Boskin langsung mengisi juga untuk boskinnya atau bos kinerjanya seperti itu. Nah, ini saya contohkan bagi sekolah yang memiliki hutang di tahap 1 yang tidak dibayar sebelum atau tanggal 31 Juni 2023 seperti itu ya teman-teman. Jadi ini yang bisa saya sampaikan terkait cara mengisi file rekon untuk tahap 2. Intinya semuanya sudah balance. Nanti di sini jumlah pajaknya juga sudah sesuai dengan format rekon. Teman-teman silahkan kontrol sendiri jumlahnya nanti setelah dijumlahkan berapa kenanya pajak tahap 1 yang belum dibayar, kemudian berapa yang dibayar di tahap 2. Kemudian teman-teman cocokkan lagi dengan file rekonnya agar sama seperti itu, sehingga tidak ada masalah bagi teman-teman yang
mengisi file rekon. Nah, tadi ada pertanyaan juga bagaimana dengan sekolah yang beda, misalkan dia sekolahnya atau belanjanya eh, dikenakan biaya PPh 23 dan SSPD tetapi beda tanggalnya untuk pembayarannya. Tinggal teman-teman taruh di sini kedua-dua tanggalnya. Contohnya misalkan ini satu dibayar tanggal 1 bulan 8 2023, misalkan sisanya ada pembayaran di tanggal lain, misalkan tanggal 3 bulan 8 tahun 2023, ditulis dan saja di sini biar nanti tim kabupaten juga tahu bahwa oh pajak ini dibayar di hari yang berbeda, seperti itu teman-teman ya. Jadi biar tidak keliru nanti antara bukti pajak sama file rekon atau format pajak yang teman-teman isi, seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait cara pengisian format rekon tahap 2 ini. Semoga bermanfaat. Apabila ada hal-hal yang teman-teman belum eh, mengerti atau pahami, teman-teman bisa menjapri saya atau bisa menjapri ketua Popsi Kecamatan Praia Barat Daya. Seperti itu ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.